गुड मॉर्निंग ऑफिसर। हाँ हाँ कर रहे हो, याद भी है? हाँ हाँ करो सर। हेलो। मैं मुरली, याद आया? हाँ हाँ। वैसे किसी के पास मिलने का टाइम नहीं है, लेकिन फालतू का टाइम पास अंकल हाँ Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul 96. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda kolot yang sudah bertahun-tahun menjomblo. Pemuda itu bernama Ram. Ram adalah seorang fotografer profesional. Ia selalu mengunjungi tempat-tempat yang indah untuk mendapatkan foto yang sangat menakjubkan. समझ गया। Tak hanya itu, Ram juga merupakan seorang guru fotografi di sebuah university India. Saat itu, Ram mengajari muridnya tentang fotografi. Dan setelah pelajaran selesai, Ram bertanya kepada murid-muridnya siapa yang bisa menyetir. Karena Ram akan pulang ke kampung halamannya. Namun, pada saat itu, dia merasa sangat mengantuk dan tak mungkin untuk menyetir seorang sendirian. Kemudian, seorang siswi yang bernama Prabha menawarkan diri untuk menjadi supirnya Ram. तो गाड़ी साइड में लगाना, ठोक मत देना किसी को। Singkat cerita, mereka pun berangkat setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Ram terbangun dari tidurnya. Ia pun kemudian menyuruh Prabha untuk parkir di depan sekolah tempat di mana ia sekolah dulu. Saat itu seorang satpam yang berjaga di depan sekolah terkejut karena mobil Ram melaju dengan sangat kencang dan mengerem mendadak tepat di depan dirinya. Ternyata satpam itu sangat akrab dengan Ram dan sudah menjadi besti-bestinya begitu sejak dahulu kala. Ram minta izin masuk ke dalam sekolah. Saat sedang asik bernostalgia di dalam sekolah, Pak Satpam menghampiri Ram dan menanyakan tentang Murali, sahabat dekatnya Ram sewaktu sekolah dulu. Mendengar hal tersebut, Ram kemudian menelpon Murali dan mengajaknya kopdar bersama. Tak hanya itu, Ram juga menelpon teman-temannya yang lain yang dulu sekolah di sekolah tersebut. Lalu, si Murali ini memasukkannya ke grup WhatsApp alumni angkatannya Ram di sekolah Tanjavur. Setelah Ram masuk grup seketika menjadi rame karena semua orang sangat rindu dengan Ram. Grup yang dulunya sepi karena hanya membahas tentang slot dan janda-janda muda kini menjadi ramai kembali karena Ram. Kemudian salah seorang anggota di grup tersebut mengusulkan untuk sebuah reuni. Semua setuju dan semua memutuskan untuk reuni di Chennai pada tanggal 7 Maret nanti. ये रामचंद्र अमर रहे। अरे यार वो मरा थोड़ी है जो उसको अमर बना रहा है। Singkat cerita, 2 bulan kemudian, reuni pun diadakan. Saat Ram datang, para kawan-kawannya langsung memeluknya karena sangat rindu dengan Ram. Dan pada saat makan nasi uduk, tiba-tiba salah satu temannya berkata bahwa ada satu orang yang belum datang. Awalnya Murali terdiam, namun Subha mendesak Murali untuk memberitahu siapa orang yang dia maksud. Setelah didesak, akhirnya Murali menyebutkan sebuah nama, yaitu Janu. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba raut wajah Ram tampak berubah. Karena ternyata Janu ini adalah seorang ciwi yang Ram sukai pada saat SMP dulu. Dan hal itu mengingatkan pada zaman dulu kala
20 tahun yang lalu. Di depan kelas, ada seorang gadis cantik menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang sangat merdu, yang membuat seisi kelas terdiam dan menikmati suara indah gadis tersebut. Dan gadis itu adalah Janu. Dan Janu juga merupakan salah satu alasannya si Ram ini rajin ke sekolah. Dan dia sangat menyukai Janu. Dan Ram juga merasa kalau si Janu pun tahu kalau perasaannya itu. मैं एकदम ठीक हो जाता और ऐसा लगता कि Suatu hari, Janu tidak hadir ke sekolah tanpa suatu keterangan apapun. Hal itu kemudian membuat Ram jadi galau. Ram bertanya kepada Suba tentang keberadaan Janu. Karena Suba adalah teman dekat Janu. Tapi Suba pun tidak tahu. Tanpa kehadiran Janu, Ram benar-benar kehilangan semangat dalam hidupnya. Setiap hari, ia selalu memikirkan Janu. Mau mandi males, mau makan males, mau tidur pun gak bisa merem. Karena Ram pikir Janu pergi meninggalkan dirinya. Hari demi hari, ia lewati dengan terus memikirkan Janu. Singkat cerita, setelah 5 hari berlalu, Janu kembali ke sekolah. Ternyata selama ini dia sakit. Orang-orang mendekat menanyakan kabarnya, namun berbeda dengan Ram. Meski ia sangat ingin melakukan hal yang sama, tetapi ia tidak mampu melakukannya karena dia sangat malu. Pada saat itu, Ram menyadari arti pentingnya Janu bagi dirinya. Ram sadar dia sudah sangat jatuh cinta kepada Janu. Hari demi hari membuatnya menyadari hal tersebut. Karena hal itu juga, Ram semakin malu untuk berdekatan dengan Janu. Ia salting kalau dekat dengan Janu. Setiap kali Janu menyanyi di depan kelas, Ram selalu menyuruh seseorang agar bernyanyi lagu Tepi Sungai Yamuna. Namun Janu tidak mau menyanyikan lagu tersebut karena bukan Ram yang memintanya secara langsung. Suatu hari saat Janu ulang tahun, ia datang menggunakan kain sari. Ia tampak sangat menawan dan cantik sekali menggunakan sari tersebut. Tak lama kemudian, Ram datang. Namun saat akan memberikan coklat kepada Janu, Ram ini sangat merasa gugup dan salting. Ia berusaha untuk kabur, tapi berhasil ditahan oleh kedua temannya. Tanpa sengaja, Suba menyentuh dada Ram dan merasakan jantungnya Ram berdetak sangat kencang. Janu yang penasaran dengan hal tersebut, Suba kemudian meletakkan tangan Janu ke dada Ram. Dan karena hal itu, seketika Ram dibuat pingsan. Singkat cerita, setelah ujian selesai, libur pun tiba. Ram begitu berat berpisah dengan Janu. Janu yang tadinya agak jauh kembali ke arah Ram dan membalas cintanya Ram. Dan ia berkata bahwa Ram jangan pernah melupakannya. Setelah beberapa minggu libur pun telah usai, Janu kembali ke sekolah. Ia sangat senang karena akan bertemu lagi dengan si Ram. Namun, sesampainya di sekolah, dia tak mendapati Ram di sana. Usut punya usut. Ternyata ayah Ram terlilit hutang dan secara diam-diam kabur dengan membawa Ram bersamanya. Ini membuat Janu menjadi galau. Kesedihannya menyelimuti hati Janu. Janu termenung setiap hari memikirkan keberadaan Ram. Cerita kembali ke tahun 2009. Ram berdiri tepat di belakang panggung, tampak sangat gugup dan menanti kehadiran Janu yang belum juga datang ke acara reuni tersebut. Tak lama kemudian, Janu datang dan disambut oleh Suba dan berbicara dengannya. Namun, Janu tampak sedang mencari seseorang. Melihat hal itu, Suba menyuruh Satis untuk memanggil Ram. Ternyata Ram masih sangat pemalu seperti dulu. Ia sangat malu untuk menemui Janu. Suba yang memberitahu Janu bahwa Ram ada di belakang panggung. Janu kemudian datang dan menghampirinya, menanyakan kabarnya Ram bagaimana dan menyentuh dadanya dan membuat Ram pun kemudian pingsan seketika. और इसे देखते ही तेरी हालत पतली हो गई। Setelah selesai makan, Janu pun diminta untuk bernyanyi tepat di depan
Ram langsung menyuruh Murali agar memintanya menyanyikan lagu di tepi sungai Yamuna. Namun Janu tidak mau menyanyikannya jika bukan Ram yang langsung ngomong kepada dirinya. Setelah acara selesai, mereka pergi ke warkop. Janu menunjukkan foto-foto putrinya yang sangat mirip dengan Janu. Suba kemudian menyuruh Ram agar segera menikah dan punya anak juga seperti Janu. Mendengar hal itu membuat Janu pun terkejut karena dia kira Ram sudah menikah. Suasana seketika menjadi kacau. Lalu Murali yang menyuruh Ram untuk mengantar Janu dan Suba. Ram mengantar Suba terlebih dahulu. Sesampainya di depan rumah, Suba memperingatkan Ram agar dia tidak macam-macam. Setelah hanya berdua di dalam mobil, baru Ram tampak bebas berbicara. Kemudian Janu bertanya kepada Ram mengapa Ram belum menikah. Janu terus memaksa, tapi Ram pun tidak memberikan jawaban. Sesampainya di depan hotel, Ram pun kemudian mempersilahkan Janu untuk turun. Hal itu membuat Janu kesal. Janu kemudian bertanya setelah 20 tahun berpisah dan baru bertemu, apakah kamu benar-benar menginginkannya untuk turun? Namun Ram malah mengalihkan pembicaraan dan beralasan jika besok ia akan mengantar Janu ke bandara. Setelah itu Ram memberikan nomor HP-nya. Dengan berat hati, Janu berjalan menuju hotel. Sesampainya di kamar hotel, ia mencoba menahan diri untuk tidak menelpon Ram. Namun, seberapapun kuat usahanya tetap tidak berhasil. Akhirnya, ia menelpon Ram dan bertanya, "Di mana kamu sekarang? Apakah sudah jauh?" Ram menjawab, "Aku masih berdiri tepat di tempat kamu turun." क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं? Janu dan Ram kembali ke dalam mobil. Tak lama kemudian, Suba menelpon Ram. Ia ingin memastikan bahwa Ram sudah mengantar Janu tepat di hotelnya. Ram berbohong dan mengatakan bahwa dia sedang mengantar Janu ke hotel. Saat di mobil dan bingung mau kemana, Janu menyarankan tukang cukur. Sesampainya di sana, Janu menyuruh tukang cukur memangkas rambut Ram dengan model rambut seperti anak-anak muda zaman sekarang. Setelah rambutnya dipangkas, Ram sangat tampak berbeda. Ram yang dulunya seperti jamet, kini Ram kelihatan lebih muda dan tampaklah sangat gagah. Janu kemudian mendekatinya, namun Ram tampak begitu kaku dan gugup. Janu kemudian memberikan pertanyaan, "Apakah kau masih perjaka?" Ram tidak menjawab. Tapi Janu terus memaksa dan Ram pun mengakui bahwa dia masih perjaka. Janu kemudian menanyakan alasannya dan Ram pun berkata alasannya tetap penjomblo karena dia belum bisa move on dari Janu. Mendengar hal tersebut, Janu menceritakan semuanya. Bahwa setelah Ram pergi, ia menunggunya dan mencarinya. Namun dia tidak mendapatkan kabar apapun dari si Ram. Waktu ayahnya menjodohkannya, Janu ingin menolak, namun dia tak punya alasan cukup kuat untuk menolaknya. Saat di pesta pernikahan, Janu berharap seperti di film-film, Ram akan datang dan membatalkan pernikahan dan membawanya pergi. Namun kenyataannya yang ia hadapi tidak seperti yang ia bayangkan. Ram yang kemudian memberitahu bahwa dia pernah datang ke kampus Janu dan Janu mengira dia berbohong karena semenjak libur sekolah dia tidak pernah lagi melihat Ram. Yang sebenarnya terjadi pada waktu itu adalah Ram datang ke kampus Janu dan meminta salah seorang murid yang ada di kampus tersebut untuk memberitahu Janu untuk menemui dirinya. Namun Janu salah paham terhadap siswi tersebut. Ia mengira siswi itu mencomblangkannya dengan pria yang selama ini menguntitnya. Dia tidak tahu bahwa orang yang dimaksud siswi itu adalah Ram. Jadi ia memarahi siswi tersebut. Dan Ram pun pulang dengan perasaan yang sangat kecewa. Karena ia berpikir selama 3 tahun ini Janu mungkin sudah jatuh cinta dengan pria lain. Ram merasa patah hati dan tidak mau lagi bertemu dengannya. Mendengar hal tersebut, Janu begitu sedih.
dan dia berjalan cepat ke kamar hotel. Ram mendapati Janu sedang menangis sambil memukul-mukul kepalanya. Janu menyesali kejadian pada saat itu. Ram kemudian menenangkannya. Setelah itu, ia menceritakan semua hal tentang Janu yang ia ketahui. Dan kemudian mengakui bahwa dia datang pada pesta pernikahan Janu. Mendengar itu, wajah Janu kembali diliputi kesedihan. Tak lama kemudian, Ram pamit pulang, tapi Janu menahannya. Lalu mereka naik kereta menuju kafe. Saat di kafe, Ram terus menutup wajahnya karena tidak ingin dipergoki oleh murid-muridnya. Tapi Janu malah mengajak murid-muridnya bergabung tepat di meja yang sama. स्टूडेंट्स हैं हाँ उन्होंने मुझे बताया Murid itu mengira bahwa Janu adalah istrinya Ram. Dan Janu mengiyakan dan menceritakan kebohongan kepada mereka. Murid-murid itu kemudian pulang. Ram mengajak Janu ke apartemennya. Karena jaraknya lebih dekat dibandingkan ke hotelnya Janu. Di apartemen, Janu menyarankan Ram untuk menikah. Dia tidak ingin Ram terus seperti itu. Dia ingin melihat Ram memiliki istri dan anak. Di saat mereka sedang makan, lampu tiba-tiba padam. Ram bergegas mencari lampu cas. Tiba-tiba Janu menyanyikan lagu di tepi sungai Yamuna. Lagu yang sangat ingin didengarkan oleh Ram sejak dahulu kala. Ram kemudian memperlihatkan sebuah koper kepada Janu. Koper itu berisi barang-barang kenangan. Di dalamnya terdapat sebuah buku. Dan di dalam buku tersebut ada sebuah puisi yang ditulis oleh Ram untuk Janu. Dan Ram meminta untuk membaca puisi tersebut. Dan Janu tertidur mendengarnya. Dan Janu tertidur mendengarnya. Saat terbangun, Ram mengantar Janu ke hotel untuk mengambil barang-barangnya. Kemudian langsung mengantarnya ke bandara. Saat di gerbang tol, Janu sengaja memegang persneling mobil. Saat hendak mengganti gigi, Ram tanpa sengaja menyentuh tangan Janu. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia menggenggam tangan Janu. Dan kemudian tanpa ragu menggenggam persneling dengan tangan Janu di atas persneling tersebut. Setelah sudah di depan bandara, Ram menyuruh Janu agar segera masuk agar tidak ketinggalan pesawat. Namun Janu tampak enggan berpisah dengan Ram. Ram kemudian membeli tiket supaya bisa ikut masuk menemaninya. Walau hanya untuk sebentar. Tak lama kemudian speaker bandara berbunyi mengumumkan tentang keberangkatan pesawat Janu. Janu dengan berat hati meninggalkan Ram di sana sendirian. Ram pun berjalan mengusap air matanya. Dia kembali ke apartemen dan melihat baju yang semalam dikenakan oleh Janu dan menyimpannya di dalam koper kenangannya. Film pun selesai. Itu dia alur cerita film dari film 96. Terima kasih ya sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.